Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sub yang berikutnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Jadi untuk hukum Bernoulli ini bisa diterapkan, pertama adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Gambarannya bahwa kecepatan udara di atas pesawat lebih besar dibandingkan kecepatan yang di bawah pesawat. Jadi mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil dibandingkan tekanan yang berada di bawah pesawat. Jadi ini P1, kecepatan di atas pesawat, lebih besar dibandingkan kecepatan ketika berada di bawah pesawat, mengakibatkan tekanan di bawah pesawat lebih besar dibandingkan tekanan yang berada di atas pesawat, sehingga akibatnya pesawat bisa terbang. Jadi P2 lebih besar dibandingkan P1. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli adalah dalam pemakaian karburator. Kemudian yang ketiga adalah alat penyemprot nyamuk. Keempat adalah tabung Venturi. Kelima adalah tabung pitot. Dan yang keenam adalah prinsip Torricelli. Gambarannya adalah, misalkan ini ada sebuah toren. Jadi tinggi permukaan air di dalam toren adalah kita gambarkan dengan H1. Kemudian ini adalah ada kebocoran. Jadi lubang ke dasar toren adalah kita lambangkan dengan H2. Sehingga dari gambaran ini bisa diperoleh rumusan untuk mencari kecepatan air dan rumusan untuk mencari berapakah jarak pancaran air. Sehingga ini rumusan kecepatan aliran air adalah P sama dengan akar dari 2G dikalikan H1 dikurangi H2. Jadi H1 ini adalah tinggi permukaan air terhadap dasar. Kemudian H2 adalah tinggi lubang ke dasar. Kemudian rumusan jarak pancaran air adalah X sama dengan 2 dikalikan akar dari H1 dikurangi H2 dikalikan H2. Jadi ini ada dua rumusan pada prinsip Torricelli, yaitu mencari kecepatan aliran air dan jarak aliran air. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah tangki air, tinggi permukaan airnya adalah 1 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran dengan ketinggian 0,2 meter dari alas tangki. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan titik 2. A. Kecepatan aliran kebocoran air, dan yang B-nya adalah jarak jatuhnya air. Ini adalah sebuah contoh. Sebelum kita bahas contoh ini, apabila video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe. Terima kasih. Mari kita bahas. Maka dari contoh di atas dapat diketahui datanya adalah sebagai berikut. Sehingga diketahui H1-nya adalah 1 meter, kemudian H2-nya adalah 0,2 meter, dan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ini data berdasarkan contoh di atas. Sedangkan yang ditanyakan adalah A, berapakah kecepatan airnya, dan yang B, berapakah jarak pancaran airnya. Sekarang kita jawab bagian A.
bagian A mencari kecepatan aliran air, maka rumusannya adalah I sama dengan akar dari 2G dikalikan H1 dikurangi H2. Maka datanya dari data diketahui kita masukkan ke dalam rumusan. Diketahui G-nya adalah 10, H1-nya adalah 1, H2-nya adalah 0,2. Sehingga 0,8 itu hasil dari pengurangan 1 dikurangi 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Lantas itu 16 adalah hasil perkalian dari 2 kali 10 adalah 20, 20 dikalikan 0,8 adalah 16. Maka akar dari 16 adalah 4. Sehingga kecepatan aliran air adalah 4 meter per sekon. Kemudian kita bahas bagian B. Bagian B yang tanyakan berapakah jaraknya. Maka rumusannya adalah X sama dengan 2 dikalikan H1 dikurangi H2 dikalikan H2. H1-nya diketahui 1, H2-nya adalah 0,2. Tinggal 0,8 adalah hasil dari pengurangan 1 dikurangi 0,2, hasilnya 0,8. Sehingga 0,16 adalah hasil perkalian dari 0,8 dikali 0,2. Sehingga akar dari 0,16 hasilnya adalah 0,4. Jadi 0,4 hasil dari pengakaran dari 0,16. Lantas 2 dikalikan 0,4 sama dengan 0,8. Sehingga jarak jatuhnya pancaran air adalah sejauh 0,8 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.